strategi lokasi. Sebelum saya ulas, perkenalkan, nama saya Rudianto. Nama saya Halimati Sakro. Nama saya Ivan Maulida. Dan nama saya Muhammad Wiri Mahmudi. Yuk kita simak videonya. Selanjutnya tentang metode evaluasi alternatif lokasi. Kalau kita bicara tentang metode evaluasi alternatif lokasi, di sini ada Ada 4 hal yang harus kita perhitungkan. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita harus memperhatikan yang namanya metode pemeringkatan faktor. Terus yang kedua kita harus memperhatikan yang namanya analisis titik impas lokasi. Terus yang ketiga kita harus memperhatikan yang namanya metode pusat gravitasi. Terus yang terakhir, yang keempat, kita harus memperhatikan yang namanya metode transportasi. Di sini tentang metode pemeringkatan faktor, sebenarnya kita berfokus pada faktor rating. Kenapa demikian? Karena di sini tentang metode pemeringkatan faktor ini memberikan suatu landasan rasional dan melakukan analisis dengan cara memberikan bobot terhadap faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Seperti tentang faktor kualitatif itu apa? Faktor yang didasarkan pada kualitas, seperti tersedianya fasilitas umum, sikap masyarakat, dan sarana sosial. Terus selanjutnya tentang faktor kuantitatif. Faktor kuantitatif di sini didasarkan pada kuantitas ataupun banyak, seperti kapasitas, biaya, dan jarak. Selanjutnya tentang analisis titik impas lokasi. Di sini kita membahas tentang analisis titik impas lokasi. Apa itu? Analisis titik impas lokasi merupakan penerapan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada, dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel serta membuat grafik biaya-biaya. Yang kedua, analisis titik impas lokasi. Apa itu analisis titik impas lokasi? Yakni penerapan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Di sini perlu mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel serta membuat grafik biaya-biaya untuk setiap lokasi. Alternatif dengan biaya terendah dapat ditentukan. Terus yang ketiga itu apa? Ada hal yang harus kita perhatikan yang namanya metode pusat gravitasi. Apa itu metode pusat gravitasi? Metode pusat gravitasi itu merupakan suatu teknik matematis untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Nah, di sini metode ini memperhitungkan yang pertama itu jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim ke pasar itu. Terus yang ketiga biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Selanjutnya faktor keempat yang harus kita perhatikan ini apa? Tentang metode transportasi. Jadi tujuan model transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok sumber ke beberapa titik permintaan, artinya tujuan, sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Jadi metode transportasi ini didasarkan pada biaya produksi, kemana barang itu akan dikirim, seperti itu. Selanjutnya sistem pemasaran melalui telepon. Aktivitas industri di kantor yang tidak membutuhkan tatap muka langsung dengan pelanggan atau perpindahan bahan dapat merumuskan pilihan lokasi secara rasional. Selanjutnya yaitu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis yaitu SIG merupakan suatu alat
penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analisis yang sukses berkaitan dengan lokasi. Sistem informasional geografis menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Dan juga ada berikut beberapa data geografis yang tersedia dalam SIG. Yang pertama ada data sensus. Yang kedua, peta dari setiap gang, jalan raya, jembatan dan terowongan. Yang ketiga yaitu fasilitas umum seperti saluran listrik, air, dan gas. Dan yang keempat, semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Dan yang kelima terakhir, semua bandara besar, universitas, atau rumah sakit. Sekian. Mempresentasikan tentang strategi pelayanan jasa. Analisis lokasi di sektor industri berfokus pada manajemen biaya. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga adalah persaingan di wilayah tersebut. Dan yang keempat, kualitas persaingan. Dan yang kelima, keunikan lokasi. Dan keenam, kualitas fisik. Dan ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Yang kedelapan, kualitas manajemen. Tujuh hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Biaya per unit sama dengan biaya tenaga kerja dibagi produktivitas unit per hari. Dengan tingkat kemampuan pekerja yang rendah atau kemampuan atau kebiasaan pekerja yang buruk, pekerja yang tidak terlatih bukan merupakan hal baik bagi perusahaan, walaupun upahnya mereka rendah. 2. Risiko nilai tukar dan mata uang. Di sini tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dan dapat menghilangkan suatu penghematan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Lalu perusahaan itu sendiri dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dan bisa mengekspor ke negara asing. Walaupun uang mata asing di semua negara terus berfluktuasi. Biaya terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, biaya terlihat. Tangible cost. Apa sih yang dimaksud dengan tangible cost itu? Tangible cost yaitu biaya yang mudah dikenal dan mudah dihitung secara tepat. Biaya mencakup biaya tenaga kerja, utility, bahan baku, pajak, penyusutan, dan biaya-biaya yang lain. Yang kedua, biaya tidak terlihat, intangible cost. Intangible cost yaitu biaya yang tidak mudah ditemukan angkanya. Biaya ini mencakup kualitas pendidikan, fasilitas umum, serta sikap masyarakat terhadap industri dan terhadap perusahaan. Yang keempat, risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik ini berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penerapan zona, polusi, serta kestabilan ketenaga kerjaan. Yang kelima adalah kedekatan dengan pasar. Bagi banyak perusahaan sangat penting sekali untuk menetapkan lokasi yang dekat dengan para konsumennya, khususnya untuk perusahaan jasa seperti restoran, pangkas rambut, kantor pos, dan toko obat. Karena pendekatan dengan pasar ini adalah faktor penetapan lokasi yang paling utama. Yang keenam adalah kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dengan barang-barang mentah dan pemasok karena satu, barang-barang mudah menjadi busuk. Yang kedua, biaya transportasi. Ketiga, jumlah barang yang sangat banyak. Yang ketujuh adalah kedekatan dengan para pesaing. Mungkin perusahaan ini senang dekat dengan para pesaingnya. Kecenderungan disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek, dan bakat. Lokasi merupakan
tempat perusahaan beroperasi atau melakukan kegiatan yang dimana nantinya akan menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi perekonomian. Lokasi yang strategis merupakan tempat penetapan atau wilayah penempatan produksi perusahaan, sebuah perusahaan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan tersebut. Lokasi yang tepat akan memberikan pengaruh positif bagi usaha dari perusahaan tersebut. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 1. Melayani konsumen dan memuaskan konsumennya. Yang kedua, mendapatkan barang mentah yang cukup dengan harga yang layak atau memuaskan. Dan yang ketiga, mendapatkan tenaga kerja yang cukup. Dan yang terakhir, memungkinkan perluasan usahanya di kemudian hari. Nah, tujuan strategi lokasi tidak lain dan tidak bukan untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi yaitu meliputi 1. Tidak pindah tapi memperluas yang ada. Yang kedua, mempertahankan yang sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah menutup fasilitas yang ada dan pindah ke tempat yang lain. Mungkin di antara kalian ada yang menanyakan seberapa penting sih lokasi yang strategis itu bagi sebuah perusahaan. Jawabannya menurut saya sangat penting ya. Yang pertama akan mempermudah pemasarannya. Umumnya lokasi yang strategis itu adalah lokasi yang dimana lokasi tersebut sering disinggahi oleh banyak orang dan dikunjungi oleh banyak orang, terutama para pembisnis dan konsumen. Maka mereka akan mudah mengenal perusahaan kita jika sewaktu-waktu mereka ingin bergabung atau mengunjungi perusahaan kita kembali. Yang kedua, menambah profit perusahaan. Profit di sini adalah laba ya. Dibandingkan saja, andaikan kalian mempunyai perusahaan A yang berada di tempat sulit akses dan perusahaan B yang berada di tempat strategis, maka penghasilan di antara dua perusahaan tersebut akan beda jauh. Kemungkinan besar perusahaan yang strategis akan lebih banyak keuntungannya dibanding perusahaan yang A yang berada di tempat sulit akses. Dan yang ketiga adalah mengurangi biaya keperluan operasional. Bayangkan saja jika perusahaan Anda berada di tempat yang sulit diakses, maka Anda jika ingin mengirim barang atau mengirim dokumen dan mendapatkan dokumen, maka kalian akan kayak semacam mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendapatkan dan mengirimkan dokumen dan barang tersebut. Dan yang terakhir adalah menyamankan karyawan. Menyamankan pekerja kalian untuk bekerja di perusahaan kalian. Karena menurut saya karyawan itu adalah aset sebuah perusahaan ya. Maka karyawan tersebut harus dijaga dan difasilitasi. Jika perusahaan kalian berada di tempat yang strategis, maka mereka akan mudah transformasi dalam berkendara. Maksudnya menggunakan mobil. Kan sekarang kalau mobil itu kan, mobil kayak itu kan jarang mau masuk ke desa-desa gitu kan. Jadi begitu. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.